narkotik nasional. Artinya apa? Sebagai penyedia atau sebagai pemberantas? Penyedia. Dia artinya kan jadi dan memang penyedia. Dan BNN itu cara rekrutmen di tiap, misalnya kemana? Di Kota Semarang. Yang satu pensiunan polisi, yang satu pensiunan katanya, yang satu pensiunan dosen, yang satu TNI, yang satu misalnya dulu pejabat Pemda, yang satu ulama. Maaf ya, jebolnya lewat ulama. Dalam proses-proses rekrutmen tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam itu atau tokoh-tokoh agama secara umum diambil untuk sebagai salah satu komisioner daripada BNN. Sebetulnya dia tidak lolos karena dia kan tidak biasa bermain neko-neko, tidak biasa curang-curang, nggak lolos. Ya katakanlah Kota Solo yang diloloskan Saudara Udin masuk. Dia kemana-mana ceramahnya kata digalak, anti narkoba. Padahal dia lolos lewat tangan si Gibran itu bukan karena kehebatan dia, karena pihak bandar membayar Gibran sekian puluh miliar. Nah, ketika sudah dilantik jadi komisioner BNN, Ustadz baru dikasih tahu, Ustadz yang bikin Anda jadi itu bapak ini bandar narkoba. Nah, karena dia jadi karena dukungan endorse Pulusis yang sekian puluh dan sekian ratus miliar, maka kan akhirnya ini mau nggak mau kan jadi hormat. Karena sudah hormat, baik kan tinggal nanya, besok rapat di mana, besok acara sweeping di mana, ngasih tahu terus tanpa sadar, jadi gagal terus. Ya, ini biar tahu di seluruh Indonesia itu begitu, pola penetapan itu selalu ada satu yang ternyata bagian langsung dari bandar. Ustadz Udin orang baik, dia nggak jahat. Cuma karena dia berterima kasih kepada bandar ini, maka setiap agenda ini selalu lapor ke sini. Di samping mungkin antum dapat juga dari yang lain, tapi kan untuk cross check dan kesetiaan beliau, kalau nggak diganti. Ya. Itu jadi terus terang teman-teman, memang ini pentingnya kita mempunyai kemampuan berpolitik. Saya sudah bilang tadi, saya harus meningkatkan bukan sekedar koki, bukan sekedar montir. Saya harus jadi master dan tentu pilihannya harus secara akademis, ya, harus tuntaskan S3 saya ke secara proses dan nanti ada yang mau saya ekspor secara kelembagaan. Nah yang berikutnya adalah penjarahan sumber daya alam ini. Coba Jokowi dengan konyol dan norak akan memberikan keberbolehan sampai tahun 2061. Padahal menurut undang-undang dia dalam posisi sekarang nggak boleh melakukan pertemuan itu. Jadi memang kalau saya lihat Jokowi ini antara memang orang yang sudah rusak software otaknya, atau memang dia memang merasa yakin gak akan pernah ada yang berani melawan dia. Ya. Jadi memang luar biasa, dalam artian bukan bagi saya takut atau saya memang dia faktanya begitu. Dia itu jadi Fir'aun plus. Semua yang dia mau pasti kejadian. Maaf ya, seolah-olah pasti gitu ya. Alhamdulillah. Nah yang berikutnya, minimnya SDM yang berkualitas. Anda tahu kita itu beli minyak itu dari Singapura. Minyak yang dieksplorasi di sumber daya alam di mana-mana itu mesin pengebornya itu beli dari Jepang. Dalam kondisi minyak umum, minyak bumi umum, belum diurai. Ketika kita punya aftur, kita punya premium, punya pertamax, itu setelah diurai di Singapura. Kita yang punya diolah oleh mereka jual lagi ke kita dengan harga semau dia. Makanya ketika harga minyak per barel turun di luar negeri, kita nggak bisa turunin karena di sana kita mahal. Itu tadi karena kebodohannya itu ditopang oleh ya itu tadi. Kalau mau ditarik ya kita lihat bagaimana sikap Megawati yang melakukan penjualan Indosat, blok gas Tangguh, jadi mengerikan. Yang agak punya daya ungkit itu dulu adalah Gus Dur sebetulnya. Gus Dur punya keberanian untuk melakukan perlawanan yang secara ke-Indonesiaan. Ya, tapi kan dia 5 kali dalam semasa jadi presiden mengatakan perlunya mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Itu kelakuannya. Nah yang berikutnya beban hutang yang sangat rasional dan akut. Ini terus terang kita nanti backtrack masuk di posisi seperti kasus Angola, Eritrea atau negara-negara yang harus menyerahkan pusat strategis mereka terutama kepada Cina. Dan Cina mengalami pertumbuhan, memiliki pelabuhan-pelabuhan strategis 60%
di puluhan negara, 70 negara, ngeri. Ya karena kita yang menyerahkan leher kita, sama dengan seorang bapak, anaknya mau diperkosa, bukan dia pukul yang memperkosa, tapi anaknya malah dikantangin sama dia, diperkosa anak gue, mana bayarnya? Sama dengan seorang kepala desa, kampungnya dirampok, yang kerampokan teriak-teriak, tolong. Dari kepala desa ikut merampok. Itu kalau Anda mau dosa saya sangat. Pandangan hidup yang sesat dan membahayakan. Ya, bukan jilbab bagus segala macam. Sekolah di Jerman, dia nggak mau punya anak, mau nikah tapi nggak punya anak. Saya terkejut ya, dalam sebuah pengajian ada tanya, anaknya rajin sholat segala macam, baca Qurannya bagus, tapi nggak pengen punya anak. Kalau nggak pengen punya anak kan berarti memutus generasi. Dan banyak pandangan-pandangannya. Betapa hinanya kalau ada seorang suami menikah lagi. Ini tidak untuk diperdebatkan ibu-ibu ya. Kalau ada orang nikah lagi itu hinanya kayak hina banget. Jadi orang lagi ketahuan ibu ini istri kedua, kayak apa ibu istri tidak menikah. Ibu saya istri kedua. Ya, pasti akan berdebat, saya nggak maksud wilayah. Nah, saya ingin ajak teman-teman, inilah dikerjakan oleh saudara Udin misalnya. Kita juga, kalau saya ingin masuk, mari kita ambil di peran-peran yang akseleratif sebagaimana tujuan kita. Maka secara terpisah ketika kita sedang tidak bersama-sama, Anda harus nakal, harus rakus. Silakan masuk kemana-mana, tapi ingat pesan Ustaz Nurima tadi. Hal-hal yang menjadi pembicaraan di tempat kita ini jangan jadi bahan yang kemudian ketika Anda kenapa-napa, itu bukan pendapat saya, tapi itu Ibu Nurima. Nah itu pengkhianat namanya. Dan saya tidak pernah punya rumus itu. Selamatkan diri sendiri dan selamatkan orang lain. Ini jadi ngebut ya. Saya berlihat sampai setengah 12 ke masjid. Nah yang pertama, kesadaran akan nilai pendidikan. Pendidikan menurut saya sangat tidak disadari. Pengalaman saya di rumah saya sendiri atau dengan teman-teman istri saya kan kelompok menengah atas. Jadi orang-orang kaya itu menganggap kalau sudah bayaran sudah dikolahin anak. Jadi kalau ada kekurangan dikit, ustadznya dibentak, ustadznya ditelepon. Padahal anaknya yang malas, anaknya yang salah. Jadi gini, orang miskin mengeluh tidak bisa sekolah karena nggak punya uang. Orang kaya menganggap sudah mendidik dan menyekolahkan kalau udah bayar uang. Jadi kalau mau dibahas lebih jauh, banyak hal yang mungkin Ustaz Udin dan kawan-kawan perlu merenungkan. Fenomena homoseks dan fenomena lesbian di pesantren-pesantren itu belum ada penyelesaian sampai sekarang. Terus terang saja, saya tidak berani juga ngomong terbuka. Karena ada bagian-bagian yang mungkin harus tetap jangan bicara pesantren kita juga sebenarnya ada. Anak saya kan nyebar. Saya nggak mau nyebutnya karena saya menjaga jangan sampai ada pesantren hancur gara-gara saya ngomong. Anak saya yang sekarang sudah menikah, dia di pesantren tempat salah satu grup musik yang sangat terkenal. Pesantren juga bagus sebetulnya. Abi-abi, aku dipindahin aja teman aku udah bunting. Coba bayangkan, bagaimana anak di pesantren bisa hamil di luar nikah? Saya sudah lihat bahwa banyak pemilik pesantren itu hanya mengejar jumlah santri. Daya tampung santri 400, dia nerimanya 700 bu, nerima. Akhirnya kan nggak kontrol baik tempat belajar maupun belajar. Mereka tuh bersetubuh di sawah. Anak SMP coba. Saya nih mau ngomong kemana ketika anak saya nangis dia peluk saya. Saya hanya bilang udah nih kita keluar. Terus saya diam. Serba salah. Dan kalau saya ngomong terlapor lagi ke polisi, saya pencemaran nama baik. Kan begitu bolak-balik negeri kita. Nggak mungkin anak gue bohong, anak gue di dalam. Saya cuma buru-buru aja keluar anak saya pindahin ke sana. Udah. Ini mungkin buat Ustaz Nurima dan kawan-kawan kita ini punya banyak dilema. Pengelola pesantren itu otak mereka tuh karena juga ternyata lebih material, lebih kapitalis dari kapitalis. Ya, sama dengan ustaz muda yang dari Solo, kerjanya bangun pesantren yang besar, sumbangan ratusan miliar. Dia nggak perhatikan kristenisasi. Dia nggak tahu anak-anak SMA negeri sekolah umum nggak bisa baca Quran. Sibuk ngambil seh luar negeri, kumpul sana, foto sana, video sana. Anak-anak di bawah nggak ada yang ngurusin. Tinggal saya yang nggak bisa ngajarin Quran. Gitu Ustaz. Jadi bukan saya marah-marah, ini nggak ada yang nanganin. Di Solo ada 220 sekolah.
Jangan lupa, umum. Dan itu jumlah mereka puluhan ribu. Jadi keadaan kita memang bukan, ingat ya, dalam ilmu sosial tidak ada situasi yang kita alami tanpa ada yang merancang. Dalam teori sosial engineering ini ada ilmu insinyur. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan cara yang sangat mudah, murah, dan menyenangkan. Tapi saya nggak bisa bicara banyak. Sekolah negeri pasti tidak pernah memberikan peluang untuk anak selamat dari suntikan vaksinasi. Imunisasi vaksinasi itu adalah program depopulasi untuk menghancurkan generasi. Saripati tripsin yang disuntikan di vaksin itu mengandung saripati anjing, monyet, dan babi. Saya tidak berani menghentikan omongan saya terus, karena saya sudah, anak-anak saya empat-empatnya semuanya khatam vaksinnya. Makanya saya kadang dengan saya peluk, saya berdoa, saya bilang mudah-mudahan. Tapi jadi gimana kita nih? Ya udah, ini kalian sekarang mau mempertahankan cucu-cucu saya nggak divaksin aja juga. Dari kelurahan datang, saya menerima ke rumah. Ini anaknya belum divaksin ya bu. Wah, ini udah diuber-uber. Jadi anak kita tuh, jadi kalau udah masuk yang beracun, masuk yang haram, itu kan secara akidah akan menyulitkan kita dapat ijabah doa kita. Jadi dimasukin yang haram-haram itu. Yang ketiga, pendidikan sebagai pilar yang kokoh, peraturan atau konstitusi yang kelembagaan institusi SDM. Anda tahu 20% APBN kita itu adalah untuk pendidikan, dan pendidikan hanya membiayai sekolah negeri. Betul nggak, Bu Liz? Pendidikan kita APBN hanya buat sekolah negeri, nggak ngebiayai sekolah swasta. Itu sisanya kalau boleh saya bilang itu 70-90%. Saya ingat satu hari saya memberikan pembekalan di pejabat-pejabat di. Masa saya di satu acara satu beli amplopnya 2, tebal-tebal itu dua-duanya. Ngisi cuma 1. Dia juga bingung, uang ini banyak banget sisanya, udah masih puluhan ratusan triliun, coba bayangin, puluhan miliar lah ya, puluhan triliun. Jadi uang yang diminta dengan 20 tidak dipakai untuk bahkan kalau mau bukaan kasus Kertajati itu yang namanya bandara yang di Majalengka itu bulan ini, itu menghancurkan 17 sekolah impres. Nggak ada yang berani, nggak boleh mempersoalkan. Jadi kalau kita ribut soal daerah yang di mana kemarin di Rempang Barelang, itu walaupun saya juga tidak senang, sedih ya, tapi di tempat lain sama. Seperti Wanda segala, jadi kita tuh terus digempur terus, makanya mendingan hari ke diskotik aja dah, ke kafe aja. Jadi begitu orang putus ininya, ya, alhamdulillah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Gerakan melawan ini menjadi bagian yang harus kita lakukan. Dan yang pertama adalah gerakan, ya, indikasi penjajahan baru yang perlu kita pahami. Apa buktinya bahwa kita dijajah? Yang pertama, bangsa kita memiliki pola hidup yang tidak sesuai dengan asas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Terlepas ada perdebatan dan penolakan, Pancasila itu adalah pertaruhan para ulama, dan saya sangat terharu dengan penjelasan Ustaz Abu Bakar Bashir. Pancasila bukan hal yang kita butuhkan, kita cukup dengan Quran dan pedoman-pedoman yang bisa dirujuk dari formula Piagam Madinah dan lain-lain. Tapi ketika ketuhanan menjalankan saya Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu dicoret, itu merupakan sebuah permainan yang dahsyat dari seorang Soekarno yang menggunakan jasa Kasman Sinulingejo karena dia pernah jadi jaksa agung dan dia seorang tokoh masyumi. Kalimatnya begini, Mas tolong 3 bulan saja. Jadi Soekarno itu berbohong, itu karena akan proklamasi, jadi ya kalau dia teruskan agak susah lagi, udah begitu. Apalagi kelompok-kelompok Islam sekarang nggak mau. Ketika diadakan pengembalian Piagam Jakarta, itu yang setuju waktu itu cuman PBB dengan P3, PKS malah nggak setuju. Saya nggak mau menyalahkan, cuma itu fakta nih. Gitu. Ya. Yang kedua, sumber daya alam kita dijarah, dirampok di hadapan mata kita.
Anda boleh tengok di Gunung Pongkor di Depok, itu ada sumber daya emas. Itu kalau ada yang coba-coba ditembak. Di Sukabumi sumber air bersih untuk aqua, sekedar ngambil seember satu din buat minum, itu bisa langsung ditembak di tempat itu masyarakat. Nggak boleh ada yang mempertanyakan. Sama dengan di Freeport, yang bikin mereka pakai baju segala macam itu ya Ustadz Fadlan Garamatan, Ustadz Sabun, bukan pemerintah. Pemerintah sengaja dibiarkan begitu, apalagi gerakan Kristen sengaja dijadikan katanya sebagai cagar budaya. Orang-orang Irian dengan menggunakan koteka budaya, dia mau ngambil potongan-potongan emas saja, dapat aja secuil dikit langsung ditembak di tempat. Dan itu tentara-tentara itu cuma dapat uang bertahunan cuma 56 miliar. Sementara keuntungan asal eksplorasi Freeport dari tahun 1962 sampai 2012 itu 362 titik, 350 titik, 012. Dan bisa bayangkan, itu baru Freeport, belum Dumont, belum yang di wah. Dan semua itu dilakukan pembiaran. Zaman PDI berkuasa, dia setiap satuan 2 triliun dapat. Dia masuk ke kas 2 triliun, yang lain bodo amat. Mau mati-mati rakyatnya. Mau. Di sini di Boyolali beberapa pabrik yang limbahnya berbahaya. Ada yang persoalan ditangkap, disiksa sama tentara. Jadi negeri kita udah seperti ini kan, udah benar-benar ngenes. Nah, yang berikutnya adanya sikap diskriminatif terhadap warga sendiri yang di situ justru yang mayoritas. Pribumi, coba Anda ngurus apa-apa, terus orang Cina ngurus. Anda pinjam uang di bank, padahal pinjamnya cuma 10 juta, tapi persyaratannya 13 rangkap. Orang Cina datang baru setengah jam udah keluar tuh duitnya 20 miliar, 100 miliar. Supaya Anda nggak pusing, saya kasih tahu tipnya. Mereka pinjam sebesar apapun tidak ingin mengembalikan. Dan ketika dia mau minta pencairan, dia bilang, katakanlah misalnya Bu Lis yang ini, Bu Lis ini ya, Bu Lis karena bagian pencairan bank apa gitu. Bu Lis, oke agak PA nih, Bu Lis besok kredit saya dicairkan ya. Saya pinjam 100 miliar, Ibu udah saya kasih 1,5 miliar. Duluan saya transfer. Cair nggak kebutuhan saya? Bentar keluar. Saya paling secara fisik sebagai peminjam itu mungkin bawa pulang ke rumah cuma 80 miliar. Tapi ada uangnya. Ini buat nutup ini buat nutup kepala cabang. Jadi ketika kemudian dia nggak bisa bayar, mungkin nggak dipersoalkan di proses hukum. Nggak mungkin. Jadi Bunda Dewi boleh bantah saya kalau saya ngomong bohong. Kan begitu permainannya kunci pengunci. Giliran pribumi minjem 10 juta aja, bolak-balik ditegur, bolak-balik rumahnya mau disita. Giliran Cina ratusan, mereka hasil 1,7, 1,3 triliun. Ya itu terjadi karena memang ada yang membuat mereka berani begitu. Selalu mengarahkan bangsa Indonesia menjadi negara yang berketergantungan segala, dan itu kita sampai impor garam. Impor, seluruh impor jahe. Yang kita punya kebunnya kita impor sendiri. Saya waktu ditahan pertama di Polda Metro Jaya itu saya ketemu dengan Direktur Utama PT Garam. Ternyata Bunda Dewi dia idealisme Islam kuat. Dia di polisi di Jepang sama PT PAL di Surabaya. Itu kan ada pesanan pembuatan kapal induk proyek itu 8T. Fee-nya berapa? 1%. Itu berapa? 80 miliar. Bu Dewi saya tanya, 80 M itu banyak atau sedikit? Banyak lah. Orang yang dagang apa-ngapain harus fee. Yang 1% itu diambilnya oleh Kepala Staf Panglima Angkatan Laut. Tapi yang menandatangani ini teman-teman dari PT PAL. Akhirnya yang dipenjara berempat. Jadi yang ngambil duitnya jenderal-jenderal Angkatan Laut, yang dipenjara pegawai-pegawai PT PAL. Sama dengan di penjaranya si Said Agil Munawar. Ini sebentar lagi. Said Agil Munawar di penjara, yang ngambil duit si Gus Dur. Matanya buta tapi korupsinya kencang. Tapi kan diomongkan begini, marah, keluar pasukan berani mati. Gus Dur yang perintah ambil duit, yang ngambil Said Agil Munawar, tanda tangan dia. Ketika dia audit oleh PPATK, surat keluar kan atas nama dia yang penjara.
Begitu kelakuan negeri kita itu ya kalau diterusin begitu, mudah-mudahan dia mau selesai. Apa langkah kita? Kita harus membuat gerakan perlawanan. Apakah ini duluan? Tapi paling tidak juga ada gerakan penyadaran, gerakan penguatan, dan ini pilihannya memang menurut saya jangan dibuat urut kaca, harus simultan saja. Semangat Ustadz Usama atau Ustadz Budi teruskan saja. Yang penting kita saling kasih kode. Kalau saya sedang berpikir memang bagaimana kita mempersiapkan sesuatu yang dia tidak diduga oleh musuh, itu perlu ada pergumulan yang agak panjang. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk satu gerakan perlawanan? Sebenarnya ini udah kita edit yang agak terang ini lagi ya. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, tapi kesadaran terus terang ini bahan saya buat 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Jadi anak-anak mahasiswa saya protes, Pak, kita kuliah bahas ginian, Pak. Udah kalau kamu nggak mau cari dosen yang lain. Ya ini pun sama, kita daurah dulu belajar ini ya mudah. Ya yuk ya. Kita 10 angkatan, ya 10 angkatan yang berlalu ya kanyut semua ke bawah. Pak Mufti belum nggak sempat ikut daurah ini orientasi keuangan kekuasaan daerah. Sudah ya. Angkatan berapa? Daurah. Angkatan berapa? Belum PT. Ya ikut daurah keuangan kebangsaan cuma budaya itu sama Muda Sri ya. Yang lain-lain PPI semua. Ya nggak apa-apa. Nah, dilakukan melalui jalur pendidikan yang diperankan secara luas dari penggunaan kelembagaan formal, pusat-pusat kajian, majelis ilmu, tempat berkumpulnya masyarakat, dan aktivitas dilakukan oleh aktivis gerakan perlawanan dengan tingkat persoalan yang dihadapi dan teritori kompleks persoalan. Jadi pilihannya mungkin buat teman-teman semua dengan waktu kita yang harus kita atur betul. Ya saya mohon doanya agar saya bisa lebih fokus untuk lebih, dan teman-teman yang ada ayo kita terus. Kalau kita kumpul, kita saling melengkapi. Ya. Kalau enggak, memang nggak ada. Kalau boleh saya katakan nggak ada yang ngurusin. Maaf ya kalau bahasa saya. Harta perguruan Muhammadiyah pun tidak masuk pada konsep yang terbuka untuk masuk pada pembelaan negara. Tetap aja anak-anak diuber-uber suruh suntik vaksinasi. Ada semua sekolah-sekolah resmi. Kesian juga sih sekolah-sekolah yang Islam yang kuat juga dia diancam izin dicabut Undang-Undang 5. Kalau anak itu nggak disuntik, makanya karena anaknya ada 11 kelas itu terpaksa dikorbankan satu kelas yang sudah bukti, karena kalau nggak sama sekali kan pihak yang datang harus punya bukti penuh, termasuk ini vaksinasi kanker serviks. Vaksinasi kanker serviks itu adalah untuk mengeringkan rahim. Saya ingat memang karena saya kan dulu di waktu di kampus saya ada namanya RCTM atau OKTM, orientasi kader taruna muslim, leadership camp taruna muslim. Jadi anak-anak itu lapor sama saya waktu dia PPL praktek mengajar. Jadi 2 botol cairan yang dipakai buat itu dicuri sama dia. Enggak, karena saya nggak pernah nyuruh, cuma dia lapor, Pak, betul ya Pak Pak, saya curi 2 botol itu, kelimpungannya kayak takut. Berarti kan apa kenapa harus takut itu kalau mau isinya baik? Kan tinggal minta lagi. Jadi cairan yang dibawa itu memang untuk, dan itu strategi kelompok Kristen dan kelompok Zionis. Karena Indonesia adalah pemasok jihadis dari semua level. Salah satu kakak angkatan saya di PI juga instruktur pasukan mujahidin di Afghanistan. Lucu ya, unik ya. Mereka kecil-kecil mobil-mobil, dia kayak Pak Anwar gitu. Kecil pasang spanduk sendiri, pasang baliho sendiri gitu. Jadi orang-orang kayak antum nih kecil-kecil gini, ini orang gila aja sebenarnya kalau dikasih dibimbing bisa jadi juga dia. Jadi orang Indonesia itu Ustaz Udin di mana-mana tuh punya kemampuan untuk. Kawan saya itu malah ikut sampai dia cerita, ya saya hampir nangis. Jadi ketika dia berjalan di tengah itu dikepung oleh M16 pasukan pesawat tempur buatan Inggris yang per detik itu 300 peluru. Anda bisa bayangin 80 orang di tengah lapang diserbu dengan, ketika itu ditembakkan dalam hitungan detik itu peluru dijemput oleh burung-burung. Itu sampai semuanya sujud nangis, nggak ada satu pun yang mati. Ayatul Rahman, Jihadul Afgan. Jadi sebetulnya posisi-posisi inilah yang harus dipahami bahwa Indonesia ini punya banyak
seperti di Bosnia Herzegovina juga segala macam. Saya nggak tenang ini materinya. Gerakan penguatan ya perlu ada. Nah ini gerakan ini bermata dua, yang politis atau yang separatis. Artinya gerakan-gerakan ini yang jadi perhatian kita. Ini pengulangan saja ya, karena kalau bagi yang belum itu baru lihat. Akhirnya semua akan tergantung pada kita yang mau menjadikan diri kita atau menjadikan generasi kita sebagai pahlawan. Ketika para pendidik telah berdiri tegak untuk memerdekakan bangsa dan maka para siswa, mahasiswa, santri, masyarakat akan ikut bersama karena mereka tidak. Mereka akan diajak untuk menjadikan kita semua merdeka dengan sebenarnya kemerdekaan. Nah, tapi memang ini jadi klise. Kita merdeka tapi dijajah. Kita dijajah merasa merdeka. Ini kemana ngomongnya? Ya, coba PRN tanya sama Bunda. PRN kita tuh udah habis lama. Caprok. Terus terang saja, ada hampir di semua sektor kegiatan. Telkom kita. Iya, Indosat kita tuh sudah dijual oleh Megawati tahun 2003. Barang yang bagus dijual dengan harga murah. Dijual dengan angka 8 triliun saat itu. Akhirnya dibeli oleh PT Temasek dari Singapura dan dalam hitungan setahun 2004 sudah bisa mengambil keuntungan pihak pemerintah Singapura 15 triliun. Anda bayangin beli barang 8T untungnya 15. Kita beli lagi dong. Jadi ketawain sama orang Singapura. Badaya. Itu tawaran Megawati begitu. Dia kan nggak punya otak, anak nampan emas, blok gas tangguh, jual gas sama dengan kasus nikel. Sampai tahun 2020 saja itu Cina sudah mengambil keuntungan 10.000 triliun. Jadi negara kita itu negara yang memang diperkosa depan matanya. Jadi patriot-patriot itu Bunda Dewi adalah orang-orang yang beragama Islam. Tapi mereka tidak akan punya ruang karena mereka akan dianggap pemberontak. Itu enak saja mereka. Nggak ada Bunda Dewi ulama-ulama yang berjati pemberontak. Bohong, itu permainan sinetron mereka. Saya udah satu hari saya kumpulan yang jenderal-jenderal saya masih aktif. Ustaz, kapan umat Islam berontak? Oh nggak ada berontak Pak. Umat ini, negeri ini hanya butuh edukasi, internalisasi, dan realisasi. Nggak perlu berontak. Bapak Muslim, kalau Bapak mengerti Muslim, Bapak punya kewajiban menegakkan Islam. Tapi karena dia rusak pandangan-pandangan itu, saya udah nggak kuat ngomong dulu setengah 12, Pak lahan leher saya panjang, takut keburu khotibnya naik. Oke, ini dulu dan saya minta ibu-ibu salat di sini, kalau jangan ada yang dikasih masuk. Ya, ini bahan-bahan kita banyak yang tidak untuk umum. Ya, sekian Bunda Dewi, mudah-mudahan semakin semangat, doakan kita semua. Yuk kita yang cowok kita bersiap, kita sholat di depan, selesai sholat, karena udah ada acara makan siang, kita langsung di sini untuk kita melakukan feedback terhadap penyampaian tadi. Sementara begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.